Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, siap Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi Pak Ustadz. Iya, Kita ya diskusi sedikit Pak Ustadz, sharing ya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Nah ini Pak Ustadz, kalau saya melihat bahwa sekarang ini kan banyak teman-teman yang berusaha untuk membuka usaha sendiri. Iya, Pak Ustadz. betul Pak Ustadz. Sementara nggak tahu teman-teman itu dapat ilmu dari mana, entah itu ilmunya dari baca, dari YouTube, atau nanya kepada teman-teman yang sudah berhasil. Cuman saya ingin tahu Pak Ustadz, sebenarnya bisnis ala Rasulullah itu seperti apa? Bisnis yang untung seperti untungnya Rasulullah, bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah seperti apa, biar kita teman-teman bisa mengikuti jalur yang benar Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Baik teman-teman, ini sangat penting. Yang pertama, tijarah Rasulullah SAW itu tidak pernah melewatkan yang namanya jalur langit. Jalur langit alal kulli mutlak, tidak akan macet. Jalur bumi kadang-kadang macet pas. Sehingga disitulah titik Rasulullah SAW jarang mengalami kegagalan. Bahkan tidak ditemukan di dalam sejarah Rasulullah melakukan perdagangan gagal. Kenapa? Backingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah jalur langitnya. Nah, jalur langit itu diantaranya sholat duha, sholat tahajud, kekuatan doa. Itu yang Rasulullah SAW lakukan. Tetapi etika sosialnya juga ada Pak Ustaz. Apa etika sosialnya? 3 Pak Ustaz. Khulusun niyah, al-adlu wal ihsan. Itu dikutip oleh Imam Ghazali di dalam Ihya, di dalam Adabut Tijarah. Etika berbisnis. Yang paling penting niat dulu Pak Ustaz. Niat ketika baik, maka akan Allah tunjukkan kepada yang baik-baik. Hoki Pak Ustaz tidak menuntut lulusan manajemen. Hoki juga tidak menuntut itu profesor. Bisa jadi nggak lulus SD, nggak lulus ini jadi bos itu lah. Jadi bos keren, jadi miliarder. Maka dari situ kita melihat bahwa ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Apa itu? Niatnya baik. Apa niat yang baik di dalam berbisnis? Maka niat yang baik adalah al-iffah, tidak meminta-minta kepada orang yang besar. Banyak niat baik Ustaz, tergantung daripada diri pribadi. Mau menghidupi orang tua, mau menghidupi istri, mau menghidupi anak, semuanya adalah niat yang baik. Yang kedua adalah adil Ustaz. Jauhi mengurangi timbangan. Karena banyak kasus orang mengurangi timbangan, kadang kembaliannya tidak pas, kadang mengambil laba yang keterlaluan, sehingga rasa kemanusiaannya tidak ada. Yang ketiga yaitu adalah al-ihsan. Bagaimana di dalam semua praktek transaksinya mengusung perilaku-perilaku yang kebajikan. Tidak ada sedikit pun yang eksploitasi atau apapun yang berbentuk dengan gurur atau penipuan atau kekhianatan dari hati diekspresikan dengan diri. Betul Ustaz, itu saja. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ini ilmu yang luar biasa teman-teman. Ya tadi disampaikan pertama niat ya, niat berbisnis tadi, niat banyak sekali ya, niat untuk berbuat baik sama orang tua, niat nafkahi keluarga ya, niat untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, macam-macam itu luar biasa. Terus lagi tadi disampaikan secara umum ya jangan berkhianat ya, jangan menipu. Ini yang yang penting teman-teman. Jadi kita bisa introspeksi ya, jangan-jangan bisnis yang kita jalankan gampang gagal ya, gampang bangkrut, jangan-jangan karena kita tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah ketika berdagang. Begitu teman-teman, ayo kita biasakan kita mengikuti kegiatan bisnis seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jalur langit ya, jalur langitnya itu kita perbaiki. Untuk itu mudah-mudahan ya ada ilmu sharing dari Pak Ustadz ini sangat bermanfaat buat kita sekalian, terutama untuk diri saya pribadi yang aktif kegiatan itu. Mudah-mudahan kita bisa sinergi lagi dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain dari sharing berbagai ilmu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz. Assalamualaikum.